Percobaan kali ini kita akan mengamati memahami 5 jenis cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dispersi cahaya, difraksi cahaya, dan interferensi cahaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya ke medium asal setelah mengenai permukaan benda. Yang kedua, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rampat cahaya saat melewati dua medium berbeda. Yang ketiga, ada difraksi cahaya. Adalah pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit. Empat, ada interferensi cahaya, yaitu terjadi ketika dua gelombang cahaya koheren bertemu dan saling menguatkan atau melemahkan. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya putih menjadi spektrum warna karena setiap warna memiliki indeks bias benda. Saat senter diselarkan ke cermin dengan sudut 45 derajat di ruang gelap, melihat titik cahaya yang memantul pada kertas putih. Ketika sudut datang pada cermin diubah, posisi titik pantul pada kertas atau dinding juga berubah. Semakin besar sudut datang, semakin besar pula sudut pantulnya, dan keduanya terlihat sama besar terhadap garis normal. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dipantulkan sesuai hukum pemantulan. Sedangkan kita akan melakukan tentang pembiasan. Ketika sedotan atau pena dimasukkan ke dalam gelas berisi air dan diamati dari samping, sedotan terlihat patah atau bengkok pada batas antara udara dan air. Pada percobaan koin yang awalnya tidak terlihat saat gelas kosong menjadi terlihat setelah air dituang pelan-pelan. Ini terjadi karena cahaya dari koin dibelokkan saat keluar dari air menuju udara, sehingga arah pandang menjadi berubah. Yang ketiga, ada percobaan dispersi. Setelah senter disorotkan ke permukaan CD, bekas dan pantulannya diarahkan ke kertas atau dinding, muncul pita warna seperti pelangi pada kertas atau dinding. Warna yang terlihat meliputi merah hingga kuning, biru, dan ungu. Hal ini terjadi karena cahaya putih terurai menjadi warna-warni penyusunan akibat perbedaan indeks bias pada alur halus di permukaan CD. Yang keempat, kita akan melakukan percobaan difraksi. Ketika laser atau senter disorotkan melalui celah tipis yang dibuat dari dua penggaris dan ditangkap pada dinding berjarak 2 meter, tidak hanya terlihat satu titik cahaya. Di sekitar titik pusat muncul garis-garis terang dan gelap yang berserang-sering di sisi kiri kanan. Pola ini menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembelokan dan melewati celah sempit. Yang kelima, ada percobaan interferensi. Pada pengamatan gelembung sabun di tempat terang, permukaan gelembung terlihat berwarna-warni dan warna berubah-ubah saat gelembung bergerak. Kesimpulan dari percobaan ini berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang, yaitu pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan dispersi. Pemantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda dan dipantulkan kembali sesuai hukum pemantulan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua medium benda sehingga arah rampat berubah. Difraksi dan interferensi menunjukkan bahwa cahaya dapat bentur dan saling berpadu ketika melewati celah sempit. Dispersi membuktikan bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna-warna penyusun karena perbedaan indeks bias. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang elektromagnetik. Terima kasih.